Oke, selamat siang teman-teman sekalian. Hari ini selamat datang di channel Harditya Pratama Putra. Hari ini kita akan mengulas ya bagaimana membuat program PLC dengan struktur teks ya, terutama menggunakan software GXWorks 3 dengan PLC FX5U. Ya, pertama-tama kita harus punya ini ya, software GXWorks 3 nya terlebih dahulu. Lalu kita klik untuk software GXWorks 3. Ya, untuk tampilannya sendiri agak berbeda dengan GXWorks 2, tapi untuk fungsi dan parameter setting, lalu untuk laddernya, logiknya itu sama ya untuk PLC dari GXWorks 2 Mitsubishi ataupun dari GXWorks 3 Mitsubishi ini sama, untuk logiknya dan cara penulisan programnya sama. Untuk kali ini kita akan belajar ya mengombinasikan ladder diagram dengan struktur text box. Jadi sebagaimana kita ketahui, biasanya kita membuat program PLC itu hanya menggunakan ladder diagram saja ya. Tapi di sini kita akan kombinasikan, jadi buat dengan ladder diagram dan ditambahkan dengan struktur text box ya. Jadi pertama-tama kita buka new program dulu. Kita pakai PLC-nya FX5U. Kita pilih program language-nya don't specify ya. Kita oke. Nah, di sini sudah muncul, tapi belum muncul layar programnya karena di sini kita belum tambahkan untuk add new data scan programnya ya. Jadi kita add new data. Kita pilih program block. Jadi ini program block, oke. Data name-nya kita biarkan block PU yang sesuai settingan awal, atau mau kita ubah itu sesuai kebutuhan ya. Lalu kita klik OK. Nah, di sini kita akan membuat satu fungsi ladder diagram. Semisal di sini kita akan membuat fungsi normally open x10 semisal. Nah, X10. Lalu kita akan mengombinasikan dengan struktur text box. Kita pencet kolom icon yang ini ST ya. Jadi insert inline structure text box ya, atau Ctrl plus B. Kita pilih. Nah, di sini sudah muncul menu untuk penulisan programnya, struktur teks. Lalu kita rebuild dulu. Oke. Nah, setelah di rebuild, kita lanjut ke kolom sebelah kiri ya. Jadi di sini ada local label. Di sini kita akan tuliskan fungsi-fungsi dari inisialisasi program di struktur teks ya. Jadi nanti kita sebagai contoh kita akan membuat fungsi start stop motor gitu ya. Jadi ada tombol push button start, tombol push button stop, dan ada satu aktuator yaitu motor ya untuk penggeraknya. Nah, di sini kita tulis, misal kita kasih nama PB start. Tulisannya huruf besar ya. PB start. Lalu untuk data type-nya, karena kita pakainya IO maka bit ya data type-nya. Oke. Terus untuk yang stop kita tulis PB stop. Tipe datanya sama, kita pilih bit. Untuk motornya semisal kita tulis out motor. Oke, tipe datanya bit. Oke. Nah, setelah kita tuliskan data tipenya, kita balik lagi ke program. Kita compile terlebih dahulu ya, warnanya merah, jadi kita rebuild. Oke. Nah, sekarang kita tuliskan fungsi programnya ya. Jadi semisal kita punya sebentar saya tuliskan supaya tidak bingung. Nah, ini dia
semisal kita punya start, tombol start itu ada di X0. Tombol stop itu di X1, lalu motor itu di semisal di Y10. Nah, kita punya address seperti di bawah ini ya. Lalu kita buat programnya dengan menggunakan bahasa struktur teks ya. Kita klik, double klik di atas ini, lalu kita tulis inisialisasi tadi yang telah kita daftarkan ya. Jadi untuk X0 tadi kita kasih nama PB. Nah, di sini muncul ya kalau yang telah kita daftarkan, PB start. Titik koma penting untuk separatornya. Lalu X1 PB stop, titik koma. Lalu untuk motornya Y10 kita inisialisasikan namanya tadi out motor. Nah, ini sudah keluar ya, titik koma. Oke, sekarang kita buat fungsi logiknya ya. Jadi logiknya, jika PB start ini on sekali pencet ya, one push, maka motor akan nyala. Lalu jika PB stopnya ditekan, maka motor akan mati. Di sini kita buat logiknya, if kurung buka PB start, oke, N sorry, ini or ya, atau ya, or out motor, kurung tutup and not. Nah, kenapa pakai and not? Karena push button stopnya kita pakainya normally close ya. PB stop. Oke. Jika PB start atau out motor dan tidak itu normally close PB stop, maka then kita buat outputnya out true. Ini adalah kondisi dimana outputnya menyala ya kan. Jadi out motor itu akan on. Else kondisi yang lain, out false, out motor. Jangan lupa pakai and if untuk mengakhiri programnya, and if. Di sini kita dapatkan kondisi ya. Kita compile terlebih dahulu. Rebuild. Oke. Dan tidak ada error ya. Tidak ada keterangan error. Kalau kita mau cek, tinggal kita simulasi. Start. Oke. Saat kita start, tampilannya akan seperti ini ya. Nah, logik program ini akan berjalan jika X10 ini sebagai fungsi startnya itu dia on ya. Jadi kita coba simulasikan untuk X10 nya on. Oke, X10 on. Lalu untuk PB start, oke, kita lanjut. Jadi
kita simulasikan. PB push button startnya kita on, kita klik 2 kali ya, start on. Nah, di sini motor akan menyala, jadi Y10 dia akan on. Nah, bagaimana mematikannya? Nah, saat PB stop ini kita tekan sekali, maka dia akan mati ya. Untuk PB startnya ini masih belum off ya, jadi ini untuk PB startnya kita akan pakainya ini kita compile dulu. Kita compile karena tadi sempat tertekan ya, jadi programnya agak sedikit kacau. Nah, oke. Di sini PB startnya on ya, jadi kita matikan dulu karena kita menggunakan fungsi yang sekali tombol ya. Jadi mati. Lalu kita mau matikan motornya, kita klik PB stop. Oke, nah motor mati. Dan fungsi di bawah ini itu sebenarnya kalau kita buat fungsi laddernya itu seperti ini teman-teman. Jadi kita compilekan dengan fungsi laddernya ya. Nah, kalau ladder diagram itu seperti ini. Jadi anggaplah kita ganti ya, untuk tombolnya kita punya fungsi lain, kita pakai X20 lalu X21 normally close ya, lalu Y30 semisal. Nah, di sini kita sistem latch untuk Y30 nya. Y30. Oke, seperti ini. Ya, jadi kurang lebih seperti ini ya. Jadi fungsinya kalau kita buat untuk ladder diagram itu miripnya seperti ini. Jadi anggaplah kita punya fungsi tombol start itu X20 ya, X20 tombol start, terus tombol stop itu X21, dan motor itu Y30. Oke. Ya, kurang lebih fungsinya ini seperti ini ya. Kalau ini untuk yang struktur teksnya, tapi secara logiknya ini sama. Jadi kita punya tombol X20 on, sekali pencet on, motor akan on. Nah, motor akan mati kalau push button stopnya dipencet sekali. Nah, ini motor akan mati. Ini sama ya kayak yang di struktur teks. Motor akan hidup kalau PB startnya dinyalakan sekali. Nah, ini motor hidup, out motor hidup nih, Y10 hidup ya. Dan Y10 akan mati, motor akan mati jika PB stop dinyalakan sekali. Nah, begitu kurang lebihnya teman-teman untuk penggunaan struktur teks ya. Jadi mengombinasikan antara struktur teks dengan ladder diagramnya. Semoga bermanfaat dan selamat siang.